share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Uma. Hai hai hai, Assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Nah hari ini aku mau nge-share lagi vlog harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Rutinitas aku di pagi hari ini mam, aku mulai aktivitas aku tadi dengan mandiin kakak Rasya. Tadi pas mandiinnya itu aku nggak videoin, ini udah kelar langsung aja aku pakein baju. Nah setelah dipakein baju kakak Rasya tuh langsung lari keluar buat main karena ada anak tetangga juga yang teman sekolahnya anak aku itu udah manggil-manggil buat main bareng gitu ya. Nah ini lanjut aku mau beresin dikit untuk area sofa bed karena tadi kakak Rasya habis loncat-loncat di situ. Dan lanjut ini aku mau masuk ke dapur. Ini aku beresin dulu cucian piring. Tadi aku sisa bikin bekal ya buat Pak Su sama buat sarapan. Nah aku juga mau sekalian keluarin stok ikan yang udah aku turunin ke chiller dari tadi malam. Jadi sebelumnya aku simpan di freezer. Ikannya itu udah aku marinasi pakai bumbu racik. Terus aku simpan di freezer. Nah tadi malam sebelum tidur aku turunin ke chiller. Jadi insya Allah ikannya udah cair gitu ya. Nah ini aku susun dulu untuk piring-piring yang ada di tirisan piring aku di dekat wastafel. Aku mau beresin untuk piring-piringnya biar kalau misalnya aktivitas di dapur itu agak lega ya. Karena aku kurang suka kalau misalnya lagi di dapur pengen masak-masak, meskipun itu masaknya nggak ribet-ribet, tapi ngeliat kondisi piring-piring itu belum rapi atau belum balik ke tempatnya masing-masing. Jadi ini aku rapiin dulu. Terus lanjut ini aku mau panasin minyak pakai wajan Legend. Aku suka banget pakai si wajan ini karena ini tuh benar-benar bagus dipakainya, itu juga nggak lengket. Nah apalagi kalau goreng-goreng ikan aku tuh sering pakai ini ya, goreng ikan, bikin sambal atau masak ikan bumbu kuning. Terus ini tadi aku udah tambahin tepung ke minyaknya biar minyaknya tuh nggak mencak-mencak gitu. Jadi kalau goreng-goreng ikan itu aman. Nah ini tuh dijamin gak bakalan meletup-meletup gitu ya mama ya. Dan ini ikannya aku cuma goreng 3 potong karena yang di rumah itu cuma aku sama kakak Rasya. Ini tuh buat menu makan siang aja. Terus lanjut aku juga mau didihkan air karena aku mau bikin bening kelor. Kalau anak aku tuh suka banget ikan goreng kayak gini tuh yang nggak dibumbuin, terus dimakannya tuh pakai bening kelor mam. Kalau sayur bening aku nggak perlu ngajarin kalian semua karena pasti udah lebih tahu dibanding aku. Dan kebanyakan teman-teman aku lihatnya kalau masak sayur bening itu ditambahin irisan bawang merah sama bawang putih ya. Kalau aku tuh nggak pakai kayak gitu mam. Jadi kalau airnya mendidih langsung cemplungin aja untuk sayurnya. Bumbu tambahnya cuma pakai garam sama micin. Udah deh gitu aja. Ini tuh udah seger banget mam. Nah untuk masak-masak hari ini emang gak ribet karena kalau cuman aku sama kakak Rasya di rumah itu nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak lebih simpel aja masak-masaknya. Beda kalau misalnya Pak Su ada di rumah. Aku tuh kayak mikir keras hari ini tuh mesti masak apa gitu ya biar suami juga suka, biar suami juga nggak bosen. Gak tahu kenapa itu otomatis seperti itu mam. Tapi giliran Pak suami itu piket kantor, aku tuh ngerasa kayak kerjaan di dapur itu ringan banget, cuma sebentar, satset udah selesai. Nah ini juga sayur beningnya udah mateng, langsung aja aku pindahin ke mangkok, biar dingin, biar sebentar bisa langsung makan. Dan ikannya juga udah matang, ini kita udah langsung angkat ya, aku simpen di piring. Nah tadi pagi aku juga udah bikin sambal, jadi udah ada sambal buat temen cocolan si ikan gorengnya. Kalau buat aku, jadi itu aman deh ya. Jadi kakak Rasya makanya tuh nggak pakai sambal, yang pakai sambal cuma aku. Dan lanjut di sini aku juga mau refill botol minyak goreng seperti yang kalian lihat di sini. Botol minyak goreng aku tuh udah kosong, jadi mau langsung aku refill.
Ini botol minyak gorengnya kemasannya itu bukan kemasan ya, wadahnya itu muat 550 mili. Jadi kalau untuk minyak goreng 1 liter itu bisa jadi 2 botol kayak gini, Mam. Nah, udah selesai refill-refill minyak gorengnya, langsung aja kita balikin ke raknya. Terus lanjut aku juga mau refill garam halus karena stok garam di dapur itu sisa dikit juga, jadi sekalian kita refill aja. Oh iya Mam, gimana nih setelah anak-anak memasuki libur sekolah? Kalau aku ngerasanya libur sekolah bukan berarti kita juga libur ngapa-ngapain atau pekerjaan di rumah jadi berkurang. Malahan aku ngerasanya itu setelah kakak Rasya libur sekolah, meskipun ini baru sehari ya, tapi ngerasa pekerjaan di rumah itu jauh lebih banyak dibanding hari biasanya. Yang hilang atau yang berkurang itu paling rutinitas antar jemput anak sekolahnya aja. Tapi kalau untuk masak-masak, bikinin cemilan, atau beres-beres itu malah menurut aku jadi lebih banyak. Karena mungkin waktunya anak-anak di rumah itu lebih banyak, jadi seperti mainan itu gampang dihamburin. Jadi tiap kali dihamburin kalau misalnya anaknya udah capek, aku tuh yang buru-buru langsung rapiin, atau misalnya anak aku udah tidur, aku tuh langsung beresin gitu, Mam. Nah, meskipun hari-hari biasa juga kayak gitu, tapi ini kayak jarak beberesnya itu jauh lebih deket-deket gitu dan sebentar-sebentar gitu loh maksud aku. Jadi kayak ngerasa jauh lebih capek aja. Tapi senengnya karena anak lebih banyak waktu di rumah, dan aku juga seneng kalau misalnya anak aku di rumah anteng, tenang gitu, dan kalaupun mau sesuatu tuh minta dibuatin ini itu, aku tuh ngerasanya seneng. Jadi kayak aku tuh bermanfaat aja gitu Mami ya, jadi ibunya dia. Oke, lanjut. Di sini tadi aku tuh udah selesai makan sebenarnya, tapi nggak aku videoin. Lanjut di situ, aku tadi udah beresin kompor. Terus ini lanjut lagi aku nyuci-nyuci piring karena cucian piring aku tuh juga dikit, jadi langsung diberesin. Dan emang seperti itu ya Mam, tiap kali aku habis masak, habis makan itu langsung cuci-cuciin piring. Nah, ini sebelum kelar beres-beres di dapur, aku sempetin buat bersihin dulu area wastafel. Karena area wastafel itu sebenarnya yang paling penting, atau kayak area yang wajib banget bersih di dapur karena semuanya kan kita cuci dan kita olah di sini ya. Misalnya kayak bahan makanan kita cucinya di sini, wadah-wadah makanannya juga kita cucinya di sini. Jadi untuk kebersihannya itu wajib banget terpelihara. Jadi kalau dibersihin langsung aja aku lap-lapin dan aku keringin gitu pakai kain lap. Nah, untuk minyak sisa goreng ikannya aku mau tutup dulu karena ini aku nggak pindahin ke wadah minyak bekas. Soalnya wadah minyak aku tuh ada isinya, terus minyak baru juga, baru sekali pakai, jadi aku nggak campurin gitu. Lanjut, di sini aku mau jemur-jemur. Hari ini lumayan mendung, tapi aku tetap ngotot pengen jemur celana-celana jeans ini di depan rumah. Buat kalian yang baru lihat video aku, kok bisa sih aku jemur-jemur di pagar tetangga? Jadi di sini aku mau disclaimer dulu. Rumah ini udah kosong lama. Sebelumnya ada yang ngontrak terus pindah lagi, dan ini udah kosong lagi lebih dari setahun kayaknya, atau baru setahun ya, aku juga kurang ingat. Jadi kalau untuk jemur-jemur di sini aku manfaatin aja karena kan gak ada penghuninya juga. Nah, ini rumahnya juga yang punya itu tinggalnya di luar kota dan ada rumah lagi. Jadi kayak pohon-pohon yang tumbuh di dalam itu juga yang tebang-tebangin itu Pak suami ya. Jadi itu sebelumnya ada pohon liar yang tumbuh, Pak suami yang tebang-tebangin, tapi karena pagarnya digembok, kita nggak bisa masuk. Jadi Pak suami itu kayak nebangnya itu dari depan aja, dari area pagar gitu, Mam. Nah, ini lanjut aku jemur-jemur juga untuk pakaian-pakaian anak aku yang ukurannya kecil-kecil gitu. Aku jemurnya di jemuran lipat kayak gini. Dan ini tuh lumayan banyak ya untuk pakaian anak aku ternyata. Ini aku pindahin agak ke depan biar kalau misalnya panas matahari siang itu langsung kena ke jemurannya gitu ya, Mam.
Terus itu lanjut aku mau jemur lagi di area depan kamar untuk pakaian-pakaian yang ukurannya gede. Di sini aku juga sambil liatin anak aku main di depan. Jadi main-main gitu di jalan ya. Sebenarnya dia nungguin teman atau tetangga aku itu. Tapi karena orangnya lagi nggak ada, mungkin lagi main ke rumah neneknya. Jadi kakak Rasya tuh main sendiri. Dan di sini videonya aku sengaja percepat biar kalian itu nggak bosen nungguin aku tuh jemur-jemurnya kelamaan. Dan ini beneran aku tuh emang kalau jemurnya itu durasinya agak lama kali ini karena jemuran aku sebenarnya juga lumayan banyak gitu ya. Karena aku tuh udah sekitar 3 hari nggak nyuci. Jadi aku tuh nyucinya nggak tiap hari gitu ya, Mam. Kadang aku nyucinya itu tiap 3 hari sekali atau tiap 2 hari sekali karena menurut aku tuh kayak biar capeknya itu sekaligus aja karena kalau misalnya nyuci tiap hari tuh kayak capek gitu loh Mam tiap hari. Jadi aku tuh kalau misalnya lihat cucian atau pakaian-pakaian kotor yang masih dikit ya udahlah aku tunggu sampai besok. Terus kalau misalnya cukup 2 hari terus masih dikit ya udah aku cukupin ke 3 hari gitu, Mam. Jadi biar pas nyucinya itu sekaligus banyak dan lipat-lipatnya juga sekaligus banyak gitu. Nah, ini untuk sebagian bajunya aku jemur langsung ke tali, sebagiannya lagi tuh aku hanger biar muat karena kan jemuran aku tuh sempit gitu. Jadi kalian lihat ya untuk space jemuran aku tuh cuma ada 1/2 meter untuk ukuran atau jarak dari kamar depan ke pagar gitu, Mam. Nah, ini kakak Rasya masih asik buat main-main di depan. Jadi aku biarin karena di luar juga nggak panas ya, agak mendung-mendung gitu. Jadi sambil aku jemur-jemur ya udah aku biarin aja. Nah, ini udah selesai aku hanger-hangerin untuk baju-bajunya dan ini aku tinggal gantungin ke atas. Jadi ini aku pakai kayak semacam tongkat gitu ya buat gantungin pakaian-pakaian yang udah dihanger itu ke tali bagian atas. Jadi di sini jemur-jemurnya itu bisa muat banyak gitu, Mam. Seneng banget rasanya kalau misalnya pekerjaan rumah itu udah beres. Sebenarnya ini tuh hanya sebagian yang aku rekam di pagi ini karena rutinitas aku yang paling banyak itu sebenarnya pas bangun tidur, pas bikin sarapan, pas bikin bekal. Tapi karena emang tadi aku tuh buru-buru bikinnya karena Pak suami juga buru-buru ke kantor, jadi aku nggak sempat buat videoin gitu. Nah, ini terakhir ya, Mam, untuk hari ini. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.